Halo, bertemu lagi dengan gue Sekar di Manisnya Darahku. Di beberapa episode mendatang, termasuk dengan episode yang ini guys, gue akan mengangkat tema mengenai makannya penyandang diabetes. Nah, karena makannya penyandang diabetes ini cakupan pembahasannya cukup luas ya guys. Jadi gue akan membaginya dalam beberapa episode, mungkin sekitar 5-6 episode. Bagaimana makannya penyandang diabetes ini sering kali ditanyakan oleh orang-orang di sekitar gue yang tahu bahwa gue ini menderita penyakit diabetes. Pertanyaannya kira-kira sekitar seperti ini guys. Kamu kan diabetes, makannya susah dong, banyak pantangannya. Kamu makan apa aja? Bisa makan nasi putih nggak? Bisa nyemil juga nggak? Ada juga yang bertanya, bisa makan 3 kali juga nggak? Masih banyak pertanyaan lainnya lagi yang ditanyakan kepada gue seputar makannya penyandang diabetes. Menurut gue pertanyaan ini sangat relevan guys. Karena seperti yang lo tahu ya guys, kalau diabetes ini merupakan gangguan metabolik yang menyebabkan kenaikan gula di dalam darah. Sehingga penyakit diabetes sangat berhubungan sekali dengan apa yang kita makan. Pertanyaan mengenai bagaimana makannya penyandang diabetes akan gue jawab berdasarkan jenis pengobatan yang saat ini dijalani oleh para penderita diabetes itu sendiri guys. Sudah nonton kan video gue tentang jenis pengobatan diabetes? Di video tersebut setidaknya terdapat 3 jenis pengobatan diabetes guys. Yang pertama adalah mengubah pola hidup, seperti mereka memakan makanan yang lebih sehat, mengubah pola makan mereka jadi lebih sehat, kemudian olahraga lebih rutin. Dan yang kedua, pengobatan menggunakan oral anti diabetes. Jadi para penderita diabetes ini meminum obat-obatan diabetes untuk menurunkan kadar gula darah mereka guys. Nah, yang ketiga adalah pengobatan suntik insulin. Pengobatan suntik insulin ini juga gue jalani guys. Jadi sebagai diabetes tipe 1, pastinya orang-orang seperti gue sangat tergantung pada pengobatan suntik insulin. Namun biasanya ketika gue ditanya oleh orang-orang sekitar gue mengenai bagaimana sih Kar makannya penyandang diabetes, gue akan bertanya balik. Penderita itu sekarang menjalani terapi pengobatan seperti apa? Kenapa sih gue bertanya balik seperti ini? Karena pengobatan yang mereka jalani sekarang menentukan seberapa leluasa mereka bisa mengkonsumsi suatu jenis makanan dan seberapa leluasa mereka juga bisa mengkonsumsi seberapa banyak makanan yang mereka asup. Untuk mereka yang suntik insulin guys, gue akan menjelaskan bahwa mereka lebih leluasa dalam hal makan guys. Makanan apapun mereka bisa konsumsi, porsi sebanyak apapun yang mereka mau juga mereka bisa konsumsi guys. Mereka hanya perlu menyesuaikan dosis insulin. Jadi ketika mereka makan banyak, mereka hanya perlu meningkatkan dosis insulin. Ketika mereka makan sedikit atau mereka makan sedikit baik porsi maupun jumlah karbohidratnya, mereka bisa menurunkan dosis insulin yang mereka akan suntikan. Mereka yang tidak menyuntik insulin, orang-orang yang tidak menyuntik insulin lebih baik mengikuti menu makanan yang disarankan oleh dokter spesialis gizi atau ahli gizi yang telah mereka ketemui. Kemudian pasti banyak yang bertanya, kenapa sih lo menjawab pertanyaan bagaimana makannya penyandang diabetes ini berdasarkan pengobatan yang saat ini mereka jalani? Pasti teman-teman sudah paham benar ya, bahwa diabetes ini merupakan penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah dikarenakan menurunnya sekresi insulin di dalam tubuh penderita diabetes tipe 1 maupun gangguan fungsi insulin pada penderita diabetes tipe 2. Mudahnya nih guys, menderita diabetes tipe 1 ini mengalami penurunan fungsi pankreas sehingga mereka tidak mampu lagi untuk memproduksi insulin. Pada penderita diabetes tipe 2, insulin mereka tidak berfungsi secara optimal. Jika seorang penderita diabetes sudah melakukan pengobatan suntik insulin, maka masalah pada insulin endogen mereka akan diatasi oleh insulin eksogen yang disuntikan ke dalam tubuh. Sehingga ketika makan, bahkan yang banyak mengandung kadar gula sekalipun, mereka hanya perlu meningkatkan dosis insulin eksogen yang mereka suntikan. Saya mengutip sedikit nih guys, dari e-book yang dibuat oleh Yayasan Diabetes Inggris.
yang berjudul Carbs Count. Link ada di sebelah kanan saya. Insulin adalah kunci pembuka sel-sel sehingga glukosa yang berada di dalam darah dapat masuk ke dalam sel-sel dan dapat digunakan sebagai energi. Nah, bila diibaratkan nih guys, insulin ini berperan sebagai alat transportasi yang membawa makanan ke sel-sel tubuh kita. Bila insulin tidak ada, maka glukosa pun hanya akan mengendap di dalam darah dan sel-sel tubuh kita kekurangan makanan, guys. Dari gambar, kita juga bisa melihat insulin mampu membuka sel-sel sehingga glukosa dapat masuk ke dalam tubuh, guys. Lain halnya ketika penderita diabetes tidak menyuntikkan insulin eksogen ke dalam tubuh. Berarti mereka hanya mengandalkan insulin yang dihasilkan oleh tubuh. Padahal jumlah dan fungsinya juga sudah tidak optimal lagi, guys. Oleh karena itu, mereka yang tidak menggunakan pengobatan suntik insulin, mereka harus lebih berhati-hati terhadap apa yang mereka makan. Bercerita ketika awal saya didiagnosa diabetes nih, guys. Saya sangat takut untuk makan makanan apapun yang sepengetahuan saya mengandung banyak kadar karbohidrat, seperti nasi, mie putih, roti, dan kue-kue lainnya, guys. Saya sangat khawatir sekali. Jadi selama 1,5 tahun saya hanya mengkonsumsi roti gandum. Saya ganti nasi putih saya dengan roti gandum. Lauk-lauk lainnya tetap, guys. Nah, suatu saat saya datang untuk konsultasi ke Dokter Eliana. Waktu itu saya konsultasi di pagi hari. Saya masuk ke ruangan sekitar jam 10. Waktu itu saya sudah lemas sekali, mungkin juga pucat terlihat oleh dokter. Dokter tanya ke saya, "Kamu sudah makan?" "Sudah, Dok, saya sudah sarapan roti gandum." Pas dicek, kadar gula saya ternyata rendah, waktu itu hampir di bawah 50. Ternyata saya hipo. Dokter Eliana kemudian sontak langsung berkata, "Kamu makan nasi, jangan hanya roti gandum." "Nasi putih boleh, Dok?" Saya langsung tanya seperti itu. "Ya boleh, makan saja, nasi putih, nasi merah, nasi hitam. Yang penting nasi, karbohidrat lengkap yang kamu makan." Dr. Eliana langsung berkata seperti itu, "Kamu sudah suntik insulin, jadi kalau makan karbo harus karbo kompleks. Jangan asal. Karena kalau tiba-tiba kamu hipo seperti ini dan kamu pingsan di jalan sendirian, bagaimana?" Akhirnya semenjak itu, saya terus makan nasi, guys. Awalnya saya juga masih takut untuk makan nasi putih, saya mencoba nasi merah, tapi saya kurang cocok dengan nasi merah karena menurut saya terlalu seret, nggak enak seperti nasi putih ya, guys. Mungkin teman-teman juga sudah merasakan sendiri nasi merah. Akhirnya juga saya makan nasi putih, dan saya juga memberanikan diri untuk makanan yang mengandung karbohidrat lainnya dan juga gula, guys. Seperti roti, kue, kemudian es krim, coklat. Saya mulai berani, guys, untuk mencoba banyak variasi makanan setelah saya konsul tersebut. Di episode kedua, saya akan membahas yang lebih mendetail lagi makanan apa yang lebih baik untuk dimakan bagi para penyandang tipe 1 dan tipe 2. Kemudian bagaimana menyusun menu makanan berdasarkan DBMP Kemenkes. Di episode ketiga, saya akan membahas bagaimana cara menghitung karbohidrat. Jadi ada beberapa metode, guys, untuk menghitung karbohidrat. Sehingga bagi kalian para penyandang diabetes tipe 1, kalian bisa menentukan dosis insulin yang sesuai ketika mengetahui karbohidrat yang kalian konsumsi. Di episode keempat, saya akan membahas ngemilnya para penyandang diabetes. Pastinya dong ya, sebagai para penyandang diabetes, kita juga pengen sekali untuk makan makanan manis seperti kue-kue, roti-roti. Wah, ketika kita jalan-jalan di mall ya, guys, pasti kita juga pengen dong ya, tapi di satu sisi kita takut karena gula darah kita nanti naik drastis. Nah, saya akan membahas triknya nih, guys, supaya gula kita lebih terkontrol setelah makan makanan manis tersebut. Di episode kelima, saya akan membahas ulasan-ulasan lainnya mengenai makannya penyandang diabetes. Oke, guys, sekian dulu episode pertama dengan tema makannya penyandang diabetes. Nantikan ya episode-episode saya selanjutnya di channel saya, Manisnya Darahku. Hidup sehat dengan diabetes, kenapa tidak?